البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال al-Imam an-Nawawi rahimahullah, Kitabu Adabis Safar, adab di dalam perjalanan yang jauh. Safar biasanya perjalanan jauh. Kalau lebih umumnya adalah apa? Rihlah, perjalanan. Al-Babus Sadis Wasitun Ba'dal Mi'ah 166. Bab istihbabil khuruji yaumal khamis, disunahkannya keluar pada hari Kamis. Wastihbabihi awalan nahar, dan disunahkan itu dilakukan di awal pagi, yaitu bagi orang yang ingin keluar maka dianjurkan untuk menetapkannya adalah pada hari Kamis. Walaupun hari yang lain pun tidak masalah, tidak ada tatoyur, tidak boleh meramal nasib sial untuk hari-hari lain, tapi yang lebih utama meniru Nabi, karena Nabi sering melakukannya di hari Kamis bagi orang yang ingin keluar. Adapun kalau tidak ingin keluar bukan berarti disuruh-suruh keluar agar ikut Nabi, bukan begitu. Dan disukai berangkatnya itu di awal pagi. Di antara hikmahnya adalah kalau siang hari itu cuaca panas, badan lebih letih lagi dan seterusnya. Nah, di awal pagi masih segar, masih boleh jadi matahari akan membantu terbentuknya vitamin D barangkali, dan seterusnya udara pun masih bersih, belum banyak kendaraan yang mengepulkan asap atau menaburkan debu-debu dan seterusnya. Baik. Qala rahimahullahu taala al-hadisul khamis ba'dal alaf 1005 an Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Beliau Abu Abdurrahman Al-Ansari, boleh juga dipanggil Abu Abdillah Al-Ansari. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar di dalam perang Tabuk, yaitu tarikh 10 Hijriah itu. Kalau tak salah 10 ya. Iya, kalau tarikh 10. Sebelum haji wada. Yaitu Yaumal Khamis, pada hari Kamis. Ada. Sini. Wa kana yuhibbu ayyakhruja yaumal khamis. Nah, ini yang menjadi sisi pendalilan, bukan hanya yang tadi. Yang tadi isyarat beliau keluar hari Kamis, tapi tidak terang-terangan menyatakan itulah sunnahnya. Tapi yang setelahnya menunjukkan Nabi mengulang-ulang. Beliau senantiasa menyukai untuk keluar pada hari Kamis. Yaitu bukan hanya dalam perang Tabuk, tapi juga di dalam peristiwa-peristiwa yang lain. Kalau tak suka ada sejenak. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, di sini diambil pendalilan bahwasanya kalau kita ingin keluar maka tahari, yaitu menyengaja keluarnya adalah, memilih keluarnya adalah pada hari Kamis, itu lebih disukai demi meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun boleh juga untuk memilih hari yang lain. Mungkin kalau yang di Kedah lebih sesuai ya. Kamis petang mungkin orang sudah bebas dari kerja ini kerja itu. Jumatnya cuti, nah ya sudah lebih sesuai. Waktunya lebih panjang bagi yang suka macam itu. Baik, adapun hari lain terserah, tidak masalah, mau hari Sabtu, hari Ahad dan seterusnya tidak masalah. Kemudian wafi riwayatin fi sahihain, dalam satu riwayat di dalam sahihain juga, lapal lama, ini lebih menguatkan lagi sunnah fi'liyahnya. Lapal lama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju illa fi yaumil khamis. Jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan diri keluar kecuali pada hari Kamis. Dan yang menunjukkan bahwasanya tidak masalah untuk keluar hari-hari yang lain adalah hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa
mengunjungi Masjid Quba di hari Sabtu. Menunjukkan tidak masalah memilih hari yang lain. Walaupun ada keutamaan, yaitu kita mengikuti Nabi, meneladani Nabi, pasti ada hikmahnya kenapa memilih hari itu. Maka disunahkan untuk memilih hari Kamis. Nah, kalau ke Masjid Quba disunahkan untuk di hari Sabtunya, walaupun boleh juga hari yang lain. Tidak masalah itu semua. Kemudian, dan apakah ini khusus untuk perang? Tentunya tidak demikian. Para ulama semuanya menetapkan ini tidak khusus untuk perang, karena kalimatnya umum. Yuhibbu ayyahruja yaumal khamis. Sama saja untuk perang, atau untuk haji, atau untuk umrah, atau untuk pergi ke kabilah yang lain, ingin berdakwah mungkin, atau ingin menjenguk teman, dan seterusnya. Tidak masalah. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya. Al-hadisus sadis ba'dal alaf 1006. An Sakhar ibni Wada'ah al-Ghamidi as-sahabi. Beliau minal mutillin, sahabat yang sedikit hadisnya, radhiyallahu an. Tetapi begitu menampilkan hadisnya menggembirakan. Ya, semua hadis insya Allah menggembirakan, kecuali yang datang untuk peringatan. Tapi ini hadisnya memang menggembirakan, membuat kita gembira. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di awal paginya. Menunjukkan apa? Disunahkan kalau keluar itu di pagi hari, diberkahi, akan mendapatkan berbagai jenis berkah. Walaupun siang hari pun tidak masalah, karena Nabi suka untuk di pagi hari. Dan bahkan ini ada doa khusus untuk orang-orang yang orang-orang yang keluar di pagi hari, berkahnya di pagi hari. Makanya rata-rata kaum muslimin berniaga atau bekerja yang lain di pagi hari. Demikian pula mungkin bercocok tanam di sawah juga pagi. Siang-siang terlampau letih, panas. Tapi di pagi hari masih segar, masih ini dan itu baik, dan seterusnya. Didoakan keberkahan. Fakana idza ba'atsa sariyah. Makanya Nabi SAW jika mengutuskan pasukan perang, sariyah ini adalah qita'atun minal jaish, potongan pasukan. Dikatakan sariyah boleh jadi karena berangkat di waktu malam, atau karena dia bersifat rahasia, au jaish, atau pasukan yang besar yang berangkatnya terang-terangan. Misalkan ba'asahum min awalin nahar, beliau mengutuskan mereka, mengirimkan mereka sejak awal pagi untuk menjaga kekuatan badan mereka dan menumbuhkan semangat, juga menambahkan keberkahan dari Allah untuk mereka, dan seterusnya. Lagi pula kalau siang-siang mungkin sampai di tempat musuh sudah kemalaman atau dan sebagainya. Tapi kalau pagi waktu masih sangat lapang. Baik. Menunjukkan bahwasanya Nabi memilih waktu itu, sering seperti itu. Wa kana Sakhar bin Wada'ah al-Ghamidi tajiran, beliau ini seorang peniaga. Wa kana yab'atsu tijaratahu awalan nahar. Ya, beliau melaksanakan sunnah Nabi. Beliau mengirimkan perniagaannya itu di awal pagi, ekspedisi mungkin untuk berniaga ke Yaman atau berniaga ke Syam, seperti kebiasaan orang-orang Quraisy dan yang lainnya misalkan. Fa'asra, maka dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Wa kasura maluh, hartanya menjadi banyak. Baik. Ini menunjukkan disunahkannya mengadakan perjalanan di pagi hari, dan juga menunjukkan bolehnya memiliki harta yang banyak bagi orang yang saleh, bagi orang yang niatnya baik dan tidak terpedaya oleh harta. Allah Ta'ala mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Hanyalah harta benda kalian dan anak-anak kalian itu ujian, bukan untuk dibuang, tapi Allah menguji bagaimana cara kita mempergunakan nikmat-nikmat dan ujian tadi. Dan Allah di sisinya ada pahala yang agung. Dan diriwayatkan kalau tak salah oleh Imam Ahmad dan sanadnya sahih dari Amr ibnul As radhiyallahu an, tatkala beliau masuk Islam, beliau menjadi zuhud. Kemudian Rasulullah SAW memberikan harta kepada Amr. Maka Amr mengatakan, wahai Rasulullah, berikan ini kepada orang lain. Maka Rasulullah mengatakan, ambil dia.
Fa inna khairal mal al-malu sholih fi yadi rajulin sholih. Ambil harta ini, karena sebaik-baik harta adalah harta yang baik di tangan lelaki yang baik. Baik. Ini menunjukkan boleh kita memiliki harta yang banyak. Dengan itu ada kesempatan beramal soleh atau keperluan-keperluan yang lain yang baik-baik, sehingga mendatangkan pahala dan menaikkan derajat. Yang penting apa? Memang ujian, lulus ujian. Jangan sampai malah dengan harta itu kita menjadi terlalaikan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun, hadisun hasan. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr sahih li ghairih, selain kecuali lafaz kana sakhar tajiron. Untuk riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi juga Imam Ahmad, di dalam sanadnya ada Umarah bin Hudair al-Bajali. Tidak dikenal, dia majhul. Ya dulu anak periksa langsung hadis yang ini. Memang sanadnya ada kelemahan, tapi ada riwayat penguat banyak sekali, sehingga kesimpulannya memang apa? Boleh dihasankan. Bahkan kata Syekh Abu Amr di sini sahih li ghairih. Di sini disebutkan tahrinya panjang sekali. Kesimpulannya adalah menjadi sahih dengan penguat-penguat itu. Ilahuna wallahu a'lam.